Sebenarnya bagaimana dulu awalnya Mami Nunung kok bisa menjadi seorang komedian? Mami. Kalau boleh cerita tuh sebenarnya panjang banget tuh. Saya umur 9 tahun sudah jadi penyanyi di situ. Tadinya itu sebenarnya bukan minat gitu ya? Nggak ada minat saya. Berarti dibentuk di lapangan begitu ya? Iya, langsung aja. Nggak tahu Pak Teguh tiba-tiba kok instingnya kuat banget bahwa Nunung ini harus dipindah di komedi gitu. Oh, gitu. Alhamdulillahnya saya bisa dapat tawaran di sinetron Judul Anak Sekolah Sama Rano Karno itu ya? Sama Mas Rano Karno. Terus kebetulan dulu ada ketoprak humor, terus ada Sri Mulat yang dikontrak di salah satu stasiun TV gitu. Terus habis itu udah selesai itu terus ada OVJ, ada oh ya, ikut lagi ini gitu. talk show. Jadi alhamdulillah sih ada aja lah. Oh, iya. Dokter sendiri tahu ada genetik keluarga saya yang sangat kuat. Oh. Jadi harus ada tahap-tahap pemeriksaan dulu, nggak langsung divonis. Sahabatku, para agen perubahan yang saya cintai. Kali ini kita akan memasuki edisi spesial yang kita sebut namanya adalah edisi ngopi. Edisi ngopi itu artinya adalah edisi ngobrol bareng public figure. Jadi untuk sesi kali ini kita sengaja mendatangkan public figure yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Public figure ini adalah orang yang sangat kita kenal, sudah begitu lama berkecimpung di dunia entertain. Itu adalah yang namanya Mbak Triretno Prayudati, atau yang lebih sering kita kenal dengan nama Mbak Nunung. Ya. Selamat datang kepada Mami Nunung, iya, yang sudah hadir di studio kami pada kali ini. Terima kasih. Kami sangat merasa terhormat atas sedianya Mami untuk datang ke studio kami untuk memberikan cerita, kisah perjalanan yang bisa kita harapkan menginspirasi para pemirsa dimanapun mereka berada. Insya Allah. Ya. Mami Nunung, kita tahu kan Mami Nunung ini adalah seorang komedian. Iya. Kita jarang mendengarkan ada komedian wanita yang sudah begitu lama berkecimpung di dunia komedian ini. Iya. Ya. Tapi gini, kami dan juga pemirsa yang ada pasti ingin mengetahui lebih detail, lebih jelas. Sebenarnya bagaimana dulu awalnya Mami Nunung kok bisa menjadi seorang komedian? Mami. Kalau boleh cerita tuh sebenarnya panjang banget untuk sampai kalau satu buku nggak bisa kita ambil ininya aja. Dulu saya memang dari keluarga seniman. Oh iya. Ya, keluarga seniman dari eyang-eyang saya sampai ke ibu saya. Kebetulan ibu saya seorang penari. Terus saya dulu kecil itu saya nyanyi. Jadi ada salah satu kumpulan dangdut gitu, orkes Melayu. Saya umur 9 tahun sudah jadi penyanyi di situ. Penyanyi dangdut di kampung ya? Iya, di kampung. Jadi nyanyinya kita dari daerah pindah ke daerah, pindah ke daerah gitu. Masih di daerah-daerah. Nah, kebetulan tante saya ini kan pemilik Sri Mulat yang di Surabaya. Yang Sri Mulat waktu itu masih ada di Surabaya. Nah, saya itu kalau liburan ke Surabaya nyanyi. Kalau liburan ke Surabaya dengan beranjaknya waktu, akhirnya saya keterusan saya jadi penyanyi di Sri Mulat itu. Terus umur 17 kalau nggak salah, pas umur 17 itu sama bosnya Sri Mulat, almarhum Pak Teguh, saya dipindah di komediannya, di komedinya gitu. Oh, tadinya menyanyi gitu. Dipindah di komedinya. Ya, waktu itu saya, karena memang cita-cita saya dari kecil itu saya pengen jadi penyanyi, bukan jadi komedi, karena saya saya itu nggak bisa komedi karena dalam pikiran saya itu komedi itu kan harus lucu gitu. Iya. Sedangkan saya aja melihat lucu aja nggak bisa gitu, saya pasti ketawa gitu. Mana mungkin saya nanti ngelawak terus ketawa gitu kan. Tapi kan nggak taunya justru malah ketawa saya itu jadi ciri khas gitu loh, ciri khas saya ngelawak gitu. Yaitu dengan beranjaknya waktu. Nah, awalnya saya nggak mau saya nyanyi terus karena waktu itu pokoknya harus di komedian. Pak Teguh kekeh saya harus pindah di komedinya karena waktu itu pikiran saya cuman saya butuh kerja. Ya udah saya jalani. Terima, gitu. Dan
karena alhamdulillahnya di Sri Mulat itu dulu wanita itu nggak boleh lucu. Nah, kebetulan banget itu. Karena memang dulu wanita yang di Sri Mulat itu hanya untuk menjadi apa ya, pemanis saja di panggung, untuk jadi penggoda laki-laki gitu, untuk bisa menjadikan lucunya cowok-cowok gitu, jadi Sri panggung aja. Nah, akhirnya ya udah saya jalanin sampai akhirnya Sri Mulat hijrah ke Jakarta, terus dikontrak salah satu stasiun TV. Nah, mungkin ini udah beda lagi ya. Mungkin kalau untuk TV itu yang namanya komedi bukan perempuan nggak boleh lucu. Ini udah tuntutannya udah lain. Kalau udah komedi ya you harus lucu, harus lucu gitu. Nah, kebetulan lagi saya ini dulu kerja di tengah orang-orang hebat gitu, orang-orang yang benar-benar mendukung saya gitu. Jadi ya saya sambil belajar, guru-guru saya itu ada di situ banyak banget di komedian itu, seperti kayak almarhum Pak Asmuni, ada almarhum Pak Timbul, ada almarhum Basuki, banyak banget lah pokoknya di situ, ada Mas Tarsan, ada Mas Tesi, ada banyak banget orang-orang hebat yang saya di tengah-tengah mereka. Jadi ya berjalan aja akhirnya sampai sekarang. Oh gitu ya? Itu iya. Oke, jadi karena tadinya itu sebenarnya bukan minat gitu ya? Nggak ada minat saya. Berarti dibentuk di lapangan begitu ya? Iya, langsung aja. Nggak tahu Pak Teguh tiba-tiba kok instingnya kuat banget bahwa Nunung ini harus dibina di komedi gitu. Oh gitu. Nah ya tapi saya syukuri mungkin kalau saya jadi penyanyi dengan usia saya yang sudah nggak muda lagi, apa bukannya penyanyi sekarang juga yang usianya seperti saya juga masih banyak banget. Iya. Kalau mungkin saya juga udah nggak eksis apa gimana ya. Tapi kalau untuk komedi itu kan mau umur berapapun masih ayo aja. Oke, jadi kan tadinya kan itu menjadi komedian ini di tempat di lapangan begitu ya kira-kira ya? Iya. Tadinya waktu masih kecil usia 9 tahun kan sudah mulai nyanyi. Gitu ya. Dan itu pergi ke kota-kota lain gitu ya. Iya. Emang kalau kampung halaman aslinya dari mana ini? Saya dari Solo. Dari Solo. Dari Solo. Oh gitu. Jadi dari Solo itu lah tadinya pergi ke sana kemari begitu ya? Iya, dari Solo ke daerah Jawa Tengah aja, muter-muter aja. Gitu. Oke, jadi setelah pindah ke Jakarta, Sri Mulatnya ya Mami Nunung juga ikut pindah. Alhamdulillah saya juga kebawa juga. Cuman dulu kan Sri Mulat tuh ada di Semarang, ada di Surabaya, ada di Jakarta, ada di Jogja. Jadi pemainnya itu dulu di rolling, semua pemain di rolling gantian diputar gitu. Karena banyaknya banget kan Sri Mulat dulu pemainnya ya, ratusan kan. Jadi di rolling biar nggak jenuh gitu loh, rollingan gitu. Setelah eksis di Jakarta gini ya. Tapi kan sekarang kan Sri Mulat sudah tidak ada lagi gitu ya. Iya. Ini selanjutnya bagaimana ini masuknya ke grup-grup yang lain, bagaimana ceritanya? Ya karena Sri Mulat memang Sri Mulat sih masih ada, cuman memang untuk seperti dulu memang sudah nggak ada, dan personelnya juga tinggal beberapa orang kan ya. Cuman ya itu saya selesai Sri Mulat udah dinyatakan bubar gitu, terus alhamdulillahnya saya bisa masuk di waktu itu ya, dapat tawaran di Sidul Anak Sekolah. Saya di sinetron Sidul Anak Sekolah. Sama Rano Karno itu ya? Sama Mas Rano Karno, Bang Rano Karno. Terus kebetulan dulu ada ketoprak humor, terus ada Sri Mulat yang dikontrak di salah satu stasiun TV gitu. Terus habis itu udah selesai itu terus ada OVJ. Ada ikut lagi ini gitu. Talk show. Jadi alhamdulillah sih ada aja lah. Iya, kalau dari segi profesi ya, pekerjaan sebagai komedian ini gitu ya. Oke, tetapi di dalam perjalanan daripada karir daripada Mami Nunung ini sekarang ya, ini kan tidak gampang ya untuk bertarung di kota Jakarta ini ya. Persaingan begitu luar biasa. Itu bagaimana? Ada cara-cara atau kiat-kiat yang... Jadi gini, saya itu aku bekerja dengan siapa aja. Oh, ini saya dapat program dengan anak-anak sekarang, anak-anak muda ya, anak-anak kayak komika, anak-anak apa. Mungkin bukan hanya anak-anak komika aja. Dulu-dulunya di Sri Mulat, saya itu kalau kerja itu
awalnya itu saya harus membuat lawan main saya nyaman dulu dengan saya. Oh, begitu kiatnya. Nyaman dulu. Terus saya bekerja juga dengan harus hati yang lapang. Harus jangan menjadi bahwa sekarang gini. Sekarang orang kan menganggapnya wah ini main dengan senior. Ya memang saya senior dari mereka-mereka ya. Yeah. Cuman saya tidak pernah senior saya itu terus buat di situ terus buat semena-mena bahwa gua harus lebih lucu dari lu, nggak bisa gitu loh. Zamannya sudah bukan zaman saya gitu. Jadi ya harus membuat nyaman dulu mereka. Saya banyak tanya ke mereka, gimana nanti saya harus bagaimana. Jadi saya tetap sekolah terus meskipun dengan yang muda-muda gitu loh. Nah, alhamdulillahnya saya setiap kerja dengan siapapun tanpa ada masalah dan saya nggak pernah ada beban karena saya nggak kepengen bahwa saya harus lebih lucu dari kalian. Saya nggak pernah terbebani dengan itu. Saya berusaha untuk membuat kalian itu lucu. Kalau kalian lucu, saya pasti akan ikut gitu loh. Saya pasti akan ikut gitu. Jadi itu yang mungkin sekarang saya lakukan dan pertama itu, kedua attitude ya. Attitude itu penting sekali. Karena kalau memang attitude kita tidak bagus, namanya dunia kita kan cuman seberapa sih dunia kita itu. Jadi nanti jadi omongan dari mulut ke mulut ya udah habis sudah gitu loh. Oke, kita kembali ke awal tadi ya. Mami Nun kan itu tadinya itu dari Surabaya pindah ke Jakarta. Dari Solo pindah ke Surabaya. Ke Surabaya pindah ke Jakarta lagi. Dan ini masih relatif usia muda ya. Iya, masih muda. Usia 17 tahun ya gitu ya. Iya. Jadi ini dulu bagaimana soal pendidikan dan juga keluarga atau rumah tangga bagaimana ini ceritanya? Ya, saya ini kan ini cerita ini. Iya. Saya itu salah satu tulang punggung keluarga. Jadi sekolah saya memang tidak sampai mencapai puncak. Jadi sekolah cuman sampai kelas berapa, SMP, mau masuk SMA saya niatkan untuk berhenti sekolah karena saya pengen kerja buat keluarga saya. Oh gitu ya. Gitu. Terus selanjutnya bagaimana soal rumah tangga atau anak-anak bagaimana itu? Ya makanya saya sama anak-anak selalu menanamkan gini. Jadi ilmu itu penting banget ternyata itu penting banget gitu. Sekarang baru terasa kan gitu kan. Jadi buat anak-anak saya ya saya selalu mamah itu dulu sekolahnya mungkin nggak seperti kalian. Makanya sekarang mamah tuh kepingin kalian sekolah setinggi-tinggi apapun yang kalian capai. Jadi jangan seperti mama. Gitu. Biarkan mama mencari uang, kalian harus bisa sekolah sampai selesai. Menurut kemampuan kalian. Ngomong-ngomong, kalau anak-anaknya sekarang sudah pada kuliah atau berkeluarga atau bagaimana? Ada udah yang selesai kuliah, ada yang udah berkeluarga, ada yang masih kuliah, ada yang masih SMP. Oh begitu ya. Jadi semuanya harus berpendidikan. Harus karena ilmu itu penting sekali ya. Kita itu tidak bisa, kadang-kadang kita itu bisa mewarisi harta, tapi ternyata yang paling penting warisan itu ilmu, yang paling penting itu ternyata ilmu. Iya. Oke, selanjutnya sekarang ini kan kami dapat informasi atau berita begitu katanya Mami ini ada sakit penyakit sekarang begitu ya? Oh iya. Coba diceritain apa ini Kak? Saya memang lagi kena kanker payudara. Mungkin semua penonton sudah dengar ya, sudah nggak asing lagi. Tapi kan itu gejalanya sebetulnya sudah 5 bulan yang lalu, cuman saya bercerita ke keluarga itu Februari. Kemudian Februari mundur ya 5 bulan gitu. Februari baru karena saya harus cerita, nggak bisa saya diem gitu karena semakin saya lihat semakin besar, saya pegang semakin besar. Saya cerita ke kakak saya yang pernah kena kanker, saya telepon, Kak, kanker payudara itu gimana? Nah, kakak saya udah kaget, kenapa kamu nanya-nanya itu masalah kanker, kenapa kamu? Enggak, saya cuma bertanya. Ya kanker itu benjolan itu kalau dipegang lari-lari gitu. Cuman kalau saya memang diem di tempat, nggak lari-lari kemana-mana. Wah, apa ini Bu? Kanker apa bukan? Jadi masih gitu kok kanker katanya kalau kanker itu lari-lari. Kalau menurut kakak saya ya dipegang benjolannya itu lari-lari gitu loh. Pindah-pindah. Pindah-pindah. Kalau saya nggak dipegang ya udah di satu tempat gitu.
Tapi akhirnya saya nggak bisa diam, akhirnya saya cerita ke kakak saya, udah langsung periksa. Cerita ke suami saya, Februari awal periksa, ke dokter dulu yang pernah ngoperasi kakak saya. Kakaknya juga mengalami hal yang sama? Iya, tapi alhamdulillah survive si kakak saya, sembuh. Terus dokter itu ya kaget, masih inget banget. Dan dokter itu tahu, oh, kenapa Mbak Nunung? Dia bilang gitu. Aduh dok, nggak tahu nih ada apa saya. Pas diperiksa cuma dokter juga nggak berandai. Karena dokter sendiri tahu ada genetik keluarga saya yang sangat kuat. Jadi harus ada tahap-tahap pemeriksaan dulu. Nggak langsung divonis, oh ya ini ganas atau jinak, nggak tahu. Ada 12 pemeriksaan, ada mamografi, ada PET scan, ada biopsi, ada foto paru, banyak banget, ada 12, pokoknya 12 pemeriksaan. Nah, semua indikasinya mengarah ke cancer. Ya sudah, akhirnya ya sudah dok, kalau memang udah positif cancer ya angkat aja, aku bilang gitu. Terus dokter bilang ini masih bisa kok Mbak dipertahankan payudaranya, cuman di kemo dulu aja dulu. Kemo, berapa kali kemo, dokter bilang ya nanti coba ketemu sama dokter kemonya dulu, ini kan sama dokter bedahnya kan, onkologinya. Terus ketemu dokter kemo megang benjolan itu, ini kalau nggak 4 sampai 6 kali gitu. Nah, saya selalu bilang alhamdulillahnya lagi, pas 2 kali kemo itu dokter kemo udah bilang, Mbak ini udah mengecil loh. Terus ketemu dokter bedahnya juga ini udah mengecil gitu. Ya udah kalau udah mengecil angkat aja dok, ambil aja gitu. Ya cuman karena dokter lagi mau ada cuti, dokter bedahnya, jadi saya sama dokter kemo disuruh kemo lagi 1 kali lagi. Jadi 3 kali saya kemo. Nah baru nanti tanggal 30 ini saya ketemu dokter kemo, nggak tahu mau masih di kemo lagi atau memang harus diangkat. Mudah-mudahan sih kalau saya cepat-cepat diangkat aja kalau memang udah harus bisa diangkat. Jadi payudaranya masih bertahan, cuman diambil benjolannya aja. Gitu.